6. Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan sama dengan 66,66. Dijumlahkan dulu baru dibagi 3. Ya. Ya, demikian dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada bertanya? Ya, cepat-cepat. Ada yang bertanya? Mungkin kami memang nggak ada. Ya. Terjemahan, tapi antara indikator 1, 2, 3 mengapa banyak yang sama? Mengapa banyak yang sama? Mengapa banyak yang sama? Dari kelompok D, dari teman-teman kami yang dari kelompok D ada yang bisa membantu saya di depan. Mengapa semua indikator hasilnya sama, maksudnya hasilnya nilainya sama? Kenapa? Ada yang bisa membantu? Gini Pak, menurut hasil kesepakatan kami bahwa yang kami nilai ini mungkin nggak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, jadi hasilnya sedang-sedang saja. Bisa dimengerti Pak? Mungkin di pelajaran lain lagi nanti kita bisa ambil yang lebih tinggi atau yang lebih rendah menurut siswa atau yang kita dapatkan di lapangan. Bisa dimengerti Pak? Ya, terima kasih semua. Udah ya, assalamualaikumnya tadi. Sekian. Ya, tepuk tangan dulu ya. Sudah paham kan? Materi muatan lokal di setiap tingkat satuan pendidikan, terutama di lembaga pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah, termasuk juga di SMA. Alasan yang mendasari adanya muatan lokal di sekolah, pertama adalah otonomi daerah. Ada perubahan paradigma kerangka berpikir pemerintah yang dulunya adalah kita kenal dengan sentralisasi, yang kita kenal dengan sentralisasi. Maka dulu kebijakan pendidikan kita itu sangat sentralistik. Coba dengar dulu Bu, jangan bicara, dengar ya. Otonomi daerah artinya setelah terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi, maka lahirlah otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan pusat dalam hal-hal tertentu kepada pemerintah daerah, termasuk yang kita maksud adalah pendidikan. Jadi pendidikan dalam rangka otonomi daerah memiliki ciri-ciri khusus antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berikutnya, karena paradigma berganti dari sentralisasi ke desentralisasi. Kalau dulu sentralisasi, pertama adalah kalau ada kepentingan untuk mengajukan lembaga pendidikan dulu di Dago Aceh Darussalam, itu berbelit-belit sekali. Keputusannya harus kita tunggu dari Jakarta. Sangat-sangat birokratik. Kalau dulu sedikit saja kita ganti materi pembelajaran, kalau ada dulu ini kerbau Pak Madi gemuk dan besar, atau ini kerbau Budi, macam-macam dan seterusnya, kita tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak ada kewenangan. Sehingga terpaksa kita ajarkan ini kerbau Pak Madi gemuk dan besar, kerbau Pak Madi 3 ekor dan baru akhirnya kumpul kerbau. Padahal itu salah. Itu pun harus kita lakukan karena sangat-sangat birokratik. Pemindahan guru dulu harus kita tunggu dari Jakarta keputusannya. Sekarang sampai di tingkat kabupaten sudah oke. Berikutnya adalah pengorganisasian yang hierarkis. Hierarkis artinya dilihat faktor umur, dilihat faktor pangkat, bukan dilihat profesional. Pada saat seseorang diorbit jadi kepala sekolah, yang penting nilai pangkat. Berikutnya menghindari resiko. Jadi kalau dulu muncullah sekolah ini yang akan menerima siswa pindahan, itu harus peringkat 1 sampai dengan 5. Yang heng-heng tidak terima di sini, takut sama di situ. Maka dulu semuanya tidak kreatif, tidak inovatif. Kalau ada jarum di Jakarta, lubangnya dipantat, sampai ke Nagro Aceh Darussalam masih dipantat juga. Tetapi dalam rangka otonomi khusus, sekarang sekolah diberikan luar biasa untuk berkreatif sesuai dengan kontekstualisasi.
Kalau Jakarta lubangnya jarumnya di pantat ini, boleh dengan doa Aceh Darussalam di ujungnya di sini. Lahirlah jarum kilang. Digocok atau RW selesai. Iya enggak kira-kira? Sudah boleh itu. Itu menawa orang penting dulu itu. Papa tahu di sana. Maka lubangnya itu penting di pantat ini. Maka dulu kalau ngajar puisi, Heri Anwar coba betul. Aku binatang dalam. Mohon maaf menggunakan dana sesuai anggaran. Maka kalau ada penataran yang 1 bulan, alhamdulillah laporannya 1 hari dikerjakan, tapi dilapor 1 bulan. Jelas? Ya. Yang lebih menarik lagi, tidak pernah penataran guru yang bersangkutan, tapi sertifikat dia miliki. Doblah ngejak bandel, aduh belum. Afrika. Dokter, yang jak Nur Hayati, Fatimah segala itu. Iya tak kira-kira? Sehingga kita tahu jawab 3 warna itu harus berlangsung setiap saat.